Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada video kali ini kita akan coba menampilkan cara memindahkan soal yang sudah kita buat dalam format Microsoft Word ke template, ya, ke dalam template Bismart di format Excel. Gini, templatenya bisa diunduh. Tadi sudah dibagikan di grup juga template yang sudah diperbaiki sedikit banyaknya, semoga membantu ya dalam pemindahan soal ya dari Microsoft Word ke template. Nah, juga selain aplikasi Word dan Excel, kita juga membutuhkan aplikasi ketiga yang kita sebut Snipping Tools. Ini di Windows 7 mungkin yang sudah diupdate ya, atau seri yang lebih tinggi ada aplikasi ini, atau bisa gunakan aplikasi lain seperti Fastone Capture. Baik, kita lihat dulu templatenya. Di template soal dalam bentuk format Excel. Nah, di sini ada nomor, ya, nanti silakan diisi nomor. Nomor ini tidak akan muncul sih di dalam Bismart nantinya, akan tetapi ini membantu kita untuk mengetahui sudah berapa banyak soal yang sudah kita masukkan ke dalam template. Kemudian yang B ini adalah kategori jenis soal. Nah, jenis soal ini akan kalau di Bismart itu ada dua ya, soal option atau pilihan ganda, dan soal soal esai. Kalau pilihan ganda ini harus diisi dengan angka 2, angka 1 ya, pilihan ganda angka 1, dan kalau esai diisi dengan angka 2. Karena kita akan melaksanakan hanya esai ya, kita bisa kita bisa pilih satu aja gitu. Nah, kemudian yang kedua, kolom berikutnya itu kategori. Kategori ini untuk memudahkan atau untuk untuk mengkategorikan soal itu ada 3 jenis. Satu itu untuk soal yang mudah, 2 untuk soal yang sedang, dan 3 itu untuk soal yang dianggap sulit. Kemudian berikutnya kolom acak soal. Ini kita isi di kolom ini. Kalau T itu berarti soalnya tidak akan diacak. Berarti kalau soalnya di posisi pertama, nanti soalnya akan tetap di posisi pertama. Jadi kalau kita pilih A, maka soal akan diacak gitu. Bisa saja nanti dia di posisi pertama atau malah menjadi soal yang terakhir. Kemudian di sini di kolom soal ini kita masukkan soal yang akan kita gunakan. Oh ya, untuk soal di Bismart ini kalau kita memasukkan melalui template hanya bisa menampilkan standar ya, tulisan standar. Misalnya kalau membuat soal dalam bentuk rumus ataupun misalnya dalam ayat Al-Quran gitu kan, itu dalam bahasa Arab, kalau kita masukkan seperti itu di template, di dalam template, nanti ketika diupload soalnya berbeda ya, akan ditampilkan berbeda. Bahkan kalau ayat-ayat Al-Quran atau hadis ya dalam bahasa Arab, ini nanti bisa terbalik-balik. Karena itu biasanya untuk yang tulisan rumus ataupun ayat-ayat Al-Quran atau hadis dan bahasa Arab, itu nanti kita buat dalam bentuk gambar. Kemudian kolom yang berikutnya adalah kolom untuk jawaban pertama. Ya, kalau kita punya soal di sini misalnya
Ini soalnya, ini berarti kita masukkan jawaban pertama, jawaban kedua, 3 dan 4. Jadi A, B, C, dan D. Nah, kalau kita ingin memasukkan gambar ke dalam option seperti soal yang berikut ini contoh soalnya misalnya, nah, A, B, C, D, maka kita masukkan di kolom file A, file B, file C, file D. Atau nanti kalau mau dengan cara cepat, kita bisa satukan aja gambarnya ini, ya, satu gambar, keempat gambar ini, tapi nanti kita masukkan, anggap dia sebagai gambar untuk soal. Kekurangannya kalau kita buat seperti itu, kita tidak bisa mengacak opsi jawabannya tadi gitu. Kemudian ya ini sampai E ya, kalau di MA, SMA biasanya itu jawabannya kan sampai option E. Berikutnya di sini di kolom P itu ada audio soal. Jadi kalau ingin memasukkan suara audio ke dalam soal tersebut seperti soal bahasa Inggris, nanti kita tuliskan di sini nama filenya, ataupun kalau dalam bentuk video juga sama. Nah, kalau dalam bentuk gambar juga sama. Kolom S di sini kita akan isikan kunci jawaban. Misalnya ya kalau A itu jawabannya, misal A itu adalah 1, B itu 2, C itu 3, dan D itu 4. Kalau E itu 5. Jadi misalnya kalau jawabannya adalah jawaban A, itu kita buat 1. Nah, kalau jawabannya B kita buat 2, dan seterusnya. Kemudian di acak opsi jawaban itu ada dua pilihan, yaitu Y kalau kita ingin mengacak optionnya nanti, misalnya ketika kita masukkan soal asli itu option A nya adalah ayam, maka nanti kalau kita isi di acak opsi jawab ini Y, maka ayam itu bisa saja nanti akan muncul di anak-anak yang mengerjakan soal itu berbeda posisinya. Tapi jangan takut, kuncinya akan ikut dengan perpindahan tersebut. Nah, di nilai akhir akan muncul tetap dengan urutan yang kita masukkan ini nanti. Nah, kalau jawabannya T, di sini kita isi T, maka jawabannya optionnya tidak akan diacak, ya berarti tetap. Oke. Nanti di template-nya masing-masing bisa melihat juga ya apanya ya, isi dari file tersebut gitu. Oke, kita coba beberapa contoh dengan soal. Ya, kebetulan ada soal USBN. Ya, pertama soal yang biasa saja tanpa ada, ya hanya ada tulisan. Misalnya di sini saya ambil soal nomor 3 ini ya. Kita jadikan aja untuk soal nomor 1 di sini. Contoh hubungan antar makhluk hidup. Nah, ini tinggal di copy, kemudian di paste. Oke, paste. Nah, kemudian kita untuk soal sudah, biar agak rapi mungkin di wrap teks saja, biar wrap teks ya, biar mudah membacanya gitu. Kemudian kita masukkan option A. Kita masukkan option A nya. Sebenarnya bisa juga sih dengan cara mengetik langsung di Excel. Hanya saja nanti pasti mungkin ada kerepotan juga ya. Nah, oke. Kemudian file A untuk gambarnya tidak ada karena tidak ada gambarnya di sini. Oke, kemudian kita tambah lagi dengan yang B. Kita masukkan option B. Kemudian kita masukkan, kita ulangi ke option C.
kemudian option, kita masukkan option D. Oke, ini kalau bentuk soalnya ya copy paste ya, bentuk soalnya yang hanya semuanya teks gitu. Kemudian jawabannya ya, karena tidak ada gambar kita lewatkan, tidak ada video kita lewatkan, tidak ada audio kita lewatkan, tidak, kita langsung masuk ke kunci jawabannya. Misalnya jawabannya tadi A, kita isi 1. Apakah kita ingin mengacak opsinya? Ya misalnya kita jawab ya. Nah itu untuk soal pertama yang tidak ada gambar sama sekali, hanya berupa teks. Kita lanjutkan dengan yang kedua, yaitu soalnya bergambar. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Soal nomor 1 ini bisa dianggap ini bergambar karena kalau ini kita masukkan, ini kotak ya, kotak atau text box di Word. Kalau kita masukkan ke dalam Excel nggak bisa ini, nggak bisa. Jadi kita harus pindahkan atau kita jadikan ini gambar. Bisa juga kalau kita ingin satu soal ini kita jadikan gambar, bisa. Tapi sekarang kita anggap aja yang gambarnya cuma ini. Oke, box ini. Kita gunakan snipping tools. Kalau di Windows 8 ke atas sebenarnya sudah bisa kita cari aja di search ya, misalnya kita tekan di search, kalau ditekan ke Windows 8 itu tekan tanda Windows di keyboard, kemudian Q, huruf Q di keyboard, kemudian kita ketik snipping tool. Baik, nah snipping tool aplikasi sudah ada, kita tinggal klik new. Oke, nah, kita klik new. Nah ini berarti objek di layar ini, gambar di layar ini siap untuk di copy atau dipilih atau diseleksi. Oke, kita pilih ya text box ini. Sebenarnya bisa juga dari sini, kita text box aja dulu, kita pilih text boxnya, lepas. Oke, saya ulangi ya, new ya, kursornya sudah berubah jadi tanda tambah, kita klik tahan geser, lepaskan, kemudian di save. Baik, untuk menyimpan gambar di soal kita, buat dalam satu folder. Misalnya soal nama foldernya tes 1 ya, kemudian kita masuk ke dalam. Nah untuk format penulisan itu sebaiknya distandarkan ya, misalnya kalau kelas 7 1 atau soalnya kelas 7, kemudian kita buat mapel. Sebentar, ada telepon. Assalamualaikum. Mas Af. Oke, salah sambung. Masih bangun Sak Rian? Masih. Nah. Oke, kita lanjutkan. Kita ulangi lagi yang dari snipping tadi. Oke, kita simpan dalam bentuk format
Ya, karena nanti kalau dalam Bismart itu biasanya file gambar itu disimpan dalam satu folder yang sama ya, semua mapel yang kita masukkan itu folder yang sama. Sebaiknya kita buat format yang standar lah. Misalnya soal kita untuk kelas 7. Nah, soalnya kelas 7 kita buat 7 IPA. Kemudian berikutnya baru nomor soal. Nah, kalau di MA atau SMA yang ada jurusan, bisa saja ini untuk jurusan apa kita buat gitu. Misalnya kalau jurusan kelas di MA itu kelas 10 jurusan IPA, mapel IPA. Nah, berarti buat jurusan IPA. Kemudian nomor soal. Nah, nomor soal kita buat ini soalnya tadi soal untuk soal kedua ya. Kita buat 2. Nah, gitu aja. Kemudian kita simpan. Ingat foldernya di mana, nama filenya ya. Kalau kita sudah bikin standar nama file, nanti kita mudah untuk mencari. Mungkin kalau ingin melakukan perbaikan, juga menguploadnya nanti tidak bertumpuk. Kalau misalnya soalnya kita kasih misalnya 1 2 3, sementara nanti ada mapel lain juga melakukan hal yang sama, maka gambarnya akan ditimpa. Berarti bisa saja nanti mapel PPKN gambarnya itu muncul di mapel IPS. Oke, kita sudah save, sudah selesai buat nama file, kita save dulu. Oke, kita hidden. Nah, berikutnya kita pindahkan kalimat soalnya ya. Kita pindahkan kalimat soal ini ke Excel lagi. Geser. Kita pindahkan kalimat soal ke Excel. Copy lagi. Paste gitu. Oh ya, ini karena pakai makanya dia lari. Karena pakai spasi ke bawah. Ya, tinggal diakali. Nah, disusun. Nah, seperti ini. Oke, disusun. Bentar. Nah, ini soalnya. Kita copy, kita paste. Nah, dah. Nah, mudah kan? Udah, soalnya sudah. Kita wrap teks lagi biar agak enak. Baru kita masukkan optionnya ya. Option tengok option. Nah, ini ada allowed. Sebaiknya yang kayak gini di hiddenkan, di delete atau diketik langsung kalau sedikit ya. Rawa, BC nya apa tadi, kolam, sungai. Oke, tidak ada file untuk digambar, kita lewatkan. Maksudnya file gambar untuk di option tidak ada, kita lewatkan. Kemudian gambar soal tadi sudah kita buat ya, kita simpan. Kita coba cek di folder tadi picture kalau nggak salah. Kemudian T1. Oke. Nah, ini nama filenya. X1 IPA PNG. Nah, kita salin nama file tersebut ke template. Nah, caranya apakah kita ketik seperti ini atau kita klik 2 kali tapi tidak langsung kayak gini ya. Klik 1, data seleksi, klik 2. Oke, kita select semua tulisan ini, copy, pindah ke template soal, kemudian di gambar soal kita pastekan nama file. Kemudian kasih kunci jawaban misalnya B, kemudian apakah option diacak atau tidak. Misalnya kita tidak ingin mengacak, kita klik T. Oke, itu adalah soal kedua yang menggunakan gambar. Oke, di
format gambarnya seperti ini, penulisan soalnya di sini ya. Nah, baik, berikutnya soal yang ada gambar di optionnya. Oke, kita coba. Aduh, kemana larinya nih? Kita buka soalnya lagi. Top. Mana soal yang ada gambar? Oke, ini sama dengan tadi. Atau kita ulangi lagi ya. Kita jadikan ini soal ketiga. Nah, bisa juga seperti yang disampaikan tadi, daripada kita capek-capek menulis lagi. Oke, biasanya bisa diakali, kita jadikan satu gambar aja ini dengan pertanyaan. Oke, kita pilih dengan snipping tool. Nah, cuma nanti ya kalau kayak gini panjang tulisannya, bisa saja di yang menerima atau peserta ujian gimana, akan terlalu panjang bagi mereka tulisannya gitu, atau gambarnya terlalu panjang. Udah, kita simpan gambar ini, sudah kita pilih, simpan, masih di folder tadi. Untuk soal nomor 3 ya, formatnya sama aja, formatnya samakan dengan yang di atas. Oke, kita copy, kemudian kita paste. Kita bedakan mungkin soalnya karena soal nomor 3. Nah, kita save. Udah. Oke. Nah, karena soal pertanyaan dan gambarnya sudah kita satukan dalam satu gambar tadi, berarti soalnya kita kosongkan, optionnya saja yang kita isi. Nah, optionnya saja yang kita isi. Oke, copy paste. Oke, copy paste lagi, kita select, copy paste. Nah, biar tidak muncul AB yang ini ya, bullet numberingnya, milihnya ya tidak sampai cukup seperti ini. Nah, gitu. Itu tidak penuh. Kalau gini penuh akan ikut numberingnya. Ya, ini sama. Ini C, ya jawaban C. Dan ini jawaban D. Oke. Pindah sini, jawaban D. Oke, yang E tidak ada karena untuk SMA. Audio tidak ada, video tidak ada. Nah, gambar soal. Nah, kalau tadi kita sudah punya standar ya, kita tinggal tiru aja. Tulisannya IPA 3.png, karena kita sudah punya formatnya. Nah, jawabannya C, kita cak optionnya, kita buat Y. Oke, itu contoh untuk membuat soal yang ada gambar di pertanyaan. Berikutnya kita coba membuat soal yang ada gambar di jawaban ya. Oke, contohnya soal nomor 11 ini. Jadi kita akan pindahkan berikut. Oke, soalnya kita copy dulu. Oke, tidak perlu sampai ke ujung karena akan mengcopy juga numbernya. Kita sampai di sini aja, sampai ke titik ini. Kita copy, kemudian kita masukkan ke soal. Hati-hati jangan sampai tertimpa soal yang lain. Ini soal nomor 4 ya. Oke. Berikutnya, nah, karena jawabannya kita wrapping dulu biar rapi. Karena jawabannya adalah gambar, maka gambar saja ya. Maka untuk teksnya tidak ada, kita kosong. Sebenarnya bisa dengan cara tadi, semuanya kita gabungkan dalam satu gambar penuh, kan, tetapi
Nanti ketika pengisian acak opsi jawaban itu kita T gitu ya, kita pilih tidak agar opsi jawabannya tidak diacak gitu. Oke, kalau seperti ini ya kita gunakan snipping lagi. Ini kan kosong, kita berarti masukkan nanti nama filenya di file A, file B, file C, dan file D. Kita gunakan snipping, new, select yang untuk jawaban A gambarnya. Oke, kemudian kita save. Nah, untuk men-save-nya ini kan soal nomor 4, maka formatnya kita tambah jadi 4A. Ini untuk jawaban A, jawaban pertama .png, atau ini bisa juga sih di delete biar nggak repot nanti. Kita save. Oke, kita save. Ya kita ambil aja gambarnya dulu. Nah, kemudian diambil. Oke, kita save lagi. Formatnya berarti 4B. Delete aja .png nya dulu. Nanti biar tidak membingungkan. Nanti otomatis sih dia akan tersimpan dalam 4b.png. Kemudian di save. Berikutnya kita ambil yang C. Oke, kita ambil C, kemudian kita save. Kita ikuti pola yang sama di atas, hanya saja B kita ganti dengan C. Kita save lagi. Ya, yang D lagi ya. Oke, kita send apa nih? Oke, kita save lagi. Berarti formatnya namanya sama, 4D. .png nya kita delete aja. Nah, D nya bisa besar atau kecil ya, D besar aja lah, titiknya hilangkan, save. Oke, kita sudah punya 4 nama file, 4 file gambar. Coba kita cek di file test tadi ya, ini dia A, B, C, dan D. Nah, kita tinggal isikan nama filenya di sini di dalam kolom file A, file B, file C gitu. Oke. Bentar ya. Kita tinggal 4A. Soal 4A, ini dia filenya A. File A. Oke, select ya, select dengan nama file dengan ekstensi .png. Oke, kita paste di sini. File B, select dengan semuanya namanya. Kemudian kita paste. Begitu juga C. Sama file C. Dan berikutnya C, file D. Oke, itu sudah masuk ya. Kita cek. Sudah. Kunci jawaban lagi ya, gambar soal tidak ada lagi. Tadi pertanyaannya tidak ada gambar, hanya di optionnya. Kemudian kunci jawaban misalnya jawabannya D, dan ya boleh diacak karena kita memasukkan gambarnya satu persatu per option. Tapi kalau kita pilih sekaligus semuanya seperti soal nomor 2 tadi ya, atau nomor berapa ya, ada gambar langsung include, itu kita acak opsinya kita pilih tidak. Oke, ini soal keempat sudah selesai. Kita coba soal kelima lagi.
Kita ulangi mungkin kalau ada option gambar yang masih ada yang option ya. Tidak ada. Oke. Nah, oke, ini bisa dalam bentuk option gambar ya, tabel ya. Ini ada tabel, beberapa tabel. Kita cek lagi. Oke, ini sama. Ini sama. Selesai. Kita lihat ke atas. Tadi ada tabel, ada gambar dan ada tabel. Ada gambar dan ada tabel ya. Ini berarti gambar soal dan juga gambar option. Kalau pilih sekaligus semuanya nanti memberatkan di perangkat siswa yang ikut ujian. Berarti di sini kita jadikan ini gambar soalnya, kemudian optionnya kita jadikan juga gambar. Caranya sama ya, kita tetap gunakan snipping tool. Ini banyak gunanya sekali kalau kita banyak menggunakan soal menggunakan rumus ataupun gambar. Kita pilih snipping tool, pilih untuk soalnya terlebih dahulu, kemudian kita simpan. Ini soal nomor 5 ya. Save snip XPython 4 PNG soal nomor 5. Soal nomor 5, save. Oke, berikutnya optionnya lagi ya. Option 5A, save. Ya, ini kita tinggal tambahkan namanya gitu. 5A ya, 5A, kita save. Oke. Aduh, terlalu rendah. 5A kita save. Cepat. Wah. Sebentar. Mana tadi? Masuk saya itu hilang akal lah saya nih. Set 5A, kemudian set 5B lagi. 5B ini dari save tadi. Ini lagi 5B. Oke, save. Nah, kita tinggal ganti. Ini menjelang terbiasa memang sepertinya merepotkan, tapi kalau sudah biasa ya nggak begitu merepotkan lagi karena sudah tahu pola dan formatnya. Oke, save lagi. Nah, tiru, pilih yang sudah ada, kemudian diganti aja A, B, C, D nya ya. Kemudian ini kita geser lagi ya, nah, ambil lagi dengan snipping, kemudian dipilih dan disimpan. Ya, ganti lagi itunya, kita save. Selesai 5 soal di template. Templatenya belum. Soalnya belum dimasukkan ke template. Oke. Soal nomor 5 tadi. Biar tidak ragu kita buka lagi foldernya. Nah, kita buka foldernya baru kita masukkan. Soalnya tadi karena dia gambar semuanya kita buat, jadi tidak ada tulisan, berarti kosong, masih kosong ya. Nah, berarti kita masukkan yang file aja dulu. Oke, file untuk option A. Nama filenya kita pilih di sini. Bisa diketik kalau ragu, atau bisa juga dengan kita klik pertama, klik kedua pas di nama file, kemudian kita pilih semuanya. Oke, copy, kemudian kita paste. Tengnong gitu. 5A, 5B sama, copy, paste di file B. Berikutnya untuk C, copy, paste.
DD sama, kita select semua, copy, paste. Oke, jangan lupa tadi soalnya ya, soalnya ada, kita masukkan gambar soal. Nah, oke, namanya kita pilih dan kita paste. Kunci jawabannya anggap aja nomor 1. Nanti serahkan kepada ahlinya untuk menjawab yang benar. Oke, ini bisa kita acak, bisa tidak. Bisa kita acak ya, karena file gambarnya itu kita pisah ya, file option gambar ya kita pisah. Kita bisa acak. Nah, baik, jadi prinsipnya sama dengan kalau ini ya gambar, kalau nanti di soal-soal menggunakan bahasa Arab yang ada ayat Al-Quran atau rumus matematika misalnya 5 pangkat gitu, atau ada akar, ya kita jadikan aja gambar mereka gitu. Jadi karena di Bismart itu ya, kalau kita gunakan template seperti ini, Excel akan mengirim cuma tulisan sama nama file-filenya gitu. Jadi kalau kita masukkan pangkat-pangkat juga di Excel kan nggak bisa gitu. Juga kalau yang bahasa Arab nanti bisa terbalik ya, aturannya tulisan dari kanan ke kiri, muncul nanti di soal jadi kiri ke kanan, hurufnya terbalik-balik, sehingga tentu saja apa ya, pasti akan soalnya jadi salah gitu. Baiklah, demikianlah untuk memindahkan soal dari Word ke template Excel. Nah, ini kita simpan ya, kita save soalnya. Soalnya apa tadi? Misalnya tes soal IPA. Bagusnya kelas berapanya dibuat dulu, misalnya kelas 7 tes IPA. Oke, kita save, kita continue. Baik, berikutnya kita akan coba upload soal ini ke dalam sistem. Jadi kalau untuk memindahkan dari template dari Word ke template Excel, kita nggak perlu online. Tapi kalau untuk memindahkan, memasukkan soal dalam sistem, kita harus online. Nanti untuk alamat online-nya, alamat web dan akunnya akan dibagikan nanti di grup WA. Ya, sekarang kita lihat ya.